sini saya akan menjelaskan pewarnaan jamur di laboratorium mikologi klinik. Oke, yang pertama itu adalah pewarnaan basah. Pewarnaan ini digunakan untuk pemeriksaan awal jamur dalam spesimen klinis tanpa proses fiksasi jaringan. Yang pertama ada KOH atau kalium hidroksida 10-20%. Prinsip dari KOH. Prinsip KOH melarutkan jaringan atau debris protein, meninggalkan elemen jamur yang lebih tahan terhadap proses ini. Terus reagen yang diperlukan itu larutan KOH 10-20%, dapat dikomodasikan dengan tinta Preker Queens untuk meningkatkan kontras. Terus prosedur pembuatannya itu ambil sampel atau kerukan kulit dan letakkan di atas kaca objek, terus tambahkan 1-2 tetes KOH, terus letakkan kaca penutup dan panaskan perlahan jika diperlukan. Terus diamkan selama 10-15 menit, lalu amati di bawah mikroskop. Hasil hifa tampak transparan atau sedikit kecoklatan. Spora terlihat lebih jelas dibandingkan latar belakang. Kelebihan cepat dan sederhana, tidak memerlukan pewarnaan tambahan. Kekurangan kontraks rendah jika tidak dikombinasikan dengan tinta atau pewarnaan tambahan. Selanjutnya itu ada KOH plus DMSO. Prinsip DMSO mempercepat lisis jaringan sehingga tidak perlu pemanasan. Hasil, kelebihan dan kekurangan sama seperti KOH standar. Yang selanjutnya ada LPCB. Prinsipnya asam laktat mempertahankan struktur jamur, fenol membunuh jamur, dan kapas biru mewarnai dinding sel jamur. Reagen yang diperlukan untuk asam laktat, fenol, dan cotton blue. Prosedur letakkan sampel pada kaca objek, tambahkan 1-2 tetes LPCB, letakkan kaca penutup dan diamkan selama beberapa menit, terus amati di bawah mikroskop. Hasilnya hifa dan spora jamur itu berwarna biru. Kelebihan, kontraks lebih baik dibanding KOH. Kekurangannya itu tidak dapat digunakan untuk pewarnaan jaringan. Selanjutnya ada Chlorfluoride. Chlorfluoride itu prinsipnya pewarnaan fluoresen. Ini berkaitan dengan kitin di dinding sel jamur dan bersinar di bawah mikroskop fluoresen. Prosedur yang pertama itu campurkan sampel dengan larutan chlorfluoride, terus diamkan selama beberapa menit, terus amati di bawah mikroskop. Hasil tuh jamur tampak bercahaya biru putih. Kelebihan sensitivitas tinggi untuk mendeteksi jamur. Kekurangan memerlukan mikroskop fluoresen.
Yang kedua itu ada pewarnaan histopatologi, digunakan untuk mendeteksi jamur dalam jaringan biopsi atau spesimen yang difiksasi. Yang pertama itu ada periode Ashik atau PA atau PAS. Prinsipnya itu polisakarida dalam dinding sel jamur dioksidasi oleh asam periodat dan bereaksi dengan reagen Schiff menghasilkan warna merah. Prosedur yang pertama itu fiksasi jaringan dengan formalin. Yang kedua ada deparafinisasi dengan hidrasi jaringan. Yang ketiga perlakuan dengan asam periodat. Yang keempat aplikasi dengan reagen Schiff. Yang kelima dekolorasi dan counter stain. Yang keenam amati di bawah mikroskop. Hasil jamur berwarna merah atau merah muda dengan latar belakang biru. Kelebihan spesifik untuk jamur. Kekurangan memerlukan proses histologi yang lebih lama. Yang kedua, gomori metmine silver atau GMS. Prinsip pewarna ini mendapatkan perak pada dinding sel jamur menghasilkan warna hitam. Prosedur yang pertama fiksasi deparafinisasi jaringan. Yang kedua perlakuan dengan larutan perak. Yang ketiga pewarnaan dengan counter stain. Yang keempat itu amati di bawah mikroskop. Hasilnya jamur berwarna hitam dengan latar belakang hijau. Kelebihan sangat sensitif untuk mendeteksi jamur. Kekurangan proses pewarnaan lebih kompleks. Yang ketiga itu pewarnaan khusus untuk spesimen klinis. Yang pertama itu Indica atau nigrosin staining. Prinsip pewarnaan negatif di mana tinta tidak menembus kapsul jamur sehingga kapsul tampak sebagai zona bening di sekitar sel. Prosedur yang pertama itu campurkan cairan cerebrospinal dengan tinta Indica. Yang kedua letakkan dia di atas kaca objek dan tutup dengan gelas. Terus amati di bawah mikroskop. Hasilnya itu Cryptococcus memiliki SPP memiliki kapsul yang tampak sebagai zona yang bening di sekitar sel. Kelebihan cepat dan sederhana. Kekurangannya itu sensitivitas rendah dibanding antigen. Cryptococcus. Terus ada juga gram staining digunakan untuk mendeteksi Candida SPP dalam spesimen klinis. Hasil Candida tanpa gram positif dengan pseudohifa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.